Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursanul Naima dari kelas F3 semester 4 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengembangan diri dan self-identification, yang dimana tugas video yang saya lakukan ini digunakan untuk pengambilan nilai mata kuliah pengembangan diri. Untuk pembahasan awal, saya akan membahas tentang pengembangan diri. Apa sih pengembangan diri itu? Pengembangan diri merupakan sebuah proses dalam mengasah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki seseorang untuk meningkatkan kemampuan berpikir, berinisiatif, serta memperluas wawasan intelektual melalui berbagai aktivitas. Dengan kata lain, pengembangan diri itu suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas dan potensi individu agar dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Jadi, pengembangan diri ialah proses di mana seseorang berusaha menggali dan mengasah kemampuan yang dia miliki, seperti cara berpikir, kemampuan mengambil inisiatif, dan memperluas pengetahuan melalui berbagai kegiatan. Yang tujuannya itu agar kemampuan dan potensi dalam diri seseorang meningkat, sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Jadi, pengembangan diri ialah usaha terus-menerus untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Proses pengembangan diri yang efektif tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui pembelajaran dari berbagai pengalaman untuk mencapai perkembangan diri yang optimal. Seseorang perlu belajar dari pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman dari orang lain, serta menerima masukan dan kritik dengan terbuka juga merupakan bagian penting dalam proses ini, karena dapat membantu dalam mengenali kelemahan dan dapat memperbaikinya. Selain hal itu, melatih kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain juga diperlukan, agar seseorang dapat lebih memahami perasaan, kebutuhan, serta kondisi emosional yang dialami pada individu. Juga menjadi faktor penting dalam pengembangan diri, karena dengan memahami diri sendiri, seseorang dapat lebih mudah menentukan arah hidup yang ingin dicapainya. Pengembangan diri merupakan proses yang terus berlangsung sepanjang hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Proses terbentuknya pengembangan diri dalam individu adalah sebuah perjalanan yang berlangsung seumur hidup, yang dimana seseorang secara bertahap membentuk kepribadian, meningkatkan potensi, dan memperbaiki kualitas dirinya. Proses ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal adalah aspek yang berasal dari dalam diri individu dan berperan besar dalam menentukan sejauh mana seseorang dapat berkembang. Beberapa faktor internal yang mempengaruhi pengembangan diri meliputi dari beberapa hal, yakni pertama, motivasi, ialah dorongan yang mendorong seseorang untuk mencapai sesuatu. Motivasi dapat bersumber dari dalam diri sendiri maupun dari faktor luar. Misalnya, seseorang siswa ingin menjadi dokter karena ingin membantu orang lain dan membanggakan orang tua. Maka ia termotivasi untuk giat belajar, mengikuti bimbingan belajar, dan menjaga kedisiplinan waktu. Kedua, mindset, pola pikir sangat menentukan bagaimana seseorang dalam menghadapi tantangan. Misalnya, seseorang yang gagal dalam wawancara kerja mengatakan, gagal itu bagian dari proses belajar, saya akan coba lagi dengan persiapan yang lebih baik. Ini disebut growth mindset. Begitupun sebaliknya, jika dia berkata, saya memang tidak berbakat, jadi percuma mencoba lagi. Itu disebut fixed mindset. Jadi, dari cara berpikir tersebut dapat menentukan bagaimana seseorang memandang kegagalan, tantangan, dan proses belajar. Ketiga, kesadaran diri. Pengembangan diri tidak terjadi tanpa adanya kesadaran diri. Seseorang individu perlu memahami kelebihan dan kelemahannya agar dapat menentukan langkah yang tepat dalam pengembangannya. Misalnya, seorang mahasiswa menyadari bahwa ia mudah gugup saat presentasi, maka ia berlatih public speaking dan meminta feedback dari temannya untuk memperbaiki dirinya. Kemudian pada faktor eksternal, selain faktor internal yang sudah saya jelaskan, lingkungan juga memainkan peran penting dalam pengembangan diri seseorang, yakni dalam faktor eksternal. Hal ini mencakup yang pertama, lingkungan keluarga, yang dimana pola asuh dan dukungan keluarga sangat mempengaruhi perkembangan individu.
Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih baik dan lebih terbuka terhadap pembelajaran yang baru. Contohnya, seorang anak yang tumbuh di keluarga yang selalu memberikan dukungan moral, seperti orang tua yang rajin memotivasi dan mendampingi belajar. Anak tersebut akan lebih percaya diri dan terbuka terhadap tantangan baru. Misalnya, berani tampil saat presentasi di sekolah. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan formal maupun informal dapat membantu meningkatkan keterampilan dan wawasan individu. Dalam era digital ini, pelatihan daring seperti kursus online juga menjadi alat penting dalam pengembangan diri. Contohnya, seorang karyawan mengikuti kursus online tentang manajemen waktu di platform seperti Skill Academy. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, ia menjadi lebih produktif dan lebih efisiensi dalam pekerjaannya. Yang ketiga, interaksi sosial dan komunitas. Hubungan dengan orang lain seperti teman, mentor, atau kelompok komunitas dapat memberikan inspirasi dan dorongan untuk berkembang. Contohnya, seorang remaja aktif dalam komunitas seni di sekolahnya. Dari hal itulah ia belajar bekerja sama, menerima kritik, dan mengembangkan bakat menggambarnya melalui masukan dari teman dan pelatih. Hal ini membuatnya semakin berkembang secara personal dan sosial. Agar proses pengembangan diri berjalan efektif, individu dapat menerapkan langkah-langkah dalam dirinya yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, menentukan tujuan yang jelas, berarti menetapkan sasaran atau target yang ingin dicapai secara spesifik, terukur, dan realistis. Tujuan yang jelas membantu seseorang fokus, memotivasi diri, serta menyusun langkah-langkah yang tepat untuk tercapainya. Tanpa tujuan yang jelas, usaha yang dilakukan bisa menjadi tidak terarah dan kurang efektif. Yang kedua, melakukan evaluasi diri. Proses ini menilai dan mengkaji kelebihan, kekurangan, serta pencapaian diri secara jujur dan objektif. Tujuannya itu untuk mengetahui aspek mana yang sudah baik dan mana yang perlu diperbaiki sehingga dapat membantu seseorang berkembang lebih efektif dan terarah. Yang ketiga, meningkatkan literasi dan wawasan. Membaca buku, mengikuti seminar, atau belajar dari pengalaman orang lain. Yang keempat, berani keluar dari zona nyaman. Berarti mau mencoba hal-hal yang baru di luar kebiasaan atau rutinitas yang sudah aman dan nyaman. Ini penting untuk mengembangkan diri karena melalui tantangan dan pengalaman baru, seseorang bisa tumbuh dan menemukan potensi diri yang lebih besar. Dan yang kelima, mengelilingi diri dengan orang yang positif. Berarti memilih bergaul dengan orang-orang yang mendukung, memberi semangat, dan membawa pengaruh baik. Lingkungan sosial yang positif dapat memotivasi, membantu perkembangan diri, dan mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian, self-identification adalah proses memahami dan mengenali diri sendiri, termasuk ciri khas, nilai, dan keyakinan yang membedakan seseorang dari orang lain. Proses ini penting untuk membantu identitas dan karakter yang kuat. Seseorang perlu keluar dari zona nyaman agar tidak terjebak dalam pemahaman diri yang dangkal. Mengenali diri secara mendalam, membantu menetapkan tujuan hidup, menggali potensi, dan mencapai kepuasan dalam menjalani kehidupan. Namun, proses ini tidak selalu mudah, terutama bagi remaja. Dukungan lingkungan sosial sangat penting dalam membantu seseorang memahami dirinya. Karena sejak zaman Socrates, mengenali diri dianggap dasar dalam hidup yang bijak. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan pada diri kita, seseorang bisa menjalani hidup secara efektif. Pemahaman diri membentuk konsep diri, yaitu cara seseorang menilai dirinya secara fisik, psikologis, sosial, dan moral. Konsep ini mencerminkan pandangan terhadap kondisi saat ini dan tujuan ideal yang ingin dicapai. Misalnya, seorang remaja yang biasanya itu pemalu, dia mulai berani ikut organisasi di sekolahnya untuk mengenal kemampuan sosialnya dan belajar dalam hal memimpin. Dalam self-identification, terdapat proses di dalamnya, yang dimana proses penting dalam perkembangan individu yang berkaitan bagaimana seorang mengenali, memahami, dan membentuk identitas dirinya sendiri. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui perjalanan yang panjang dan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, interaksi sosial, serta nilai-nilai budaya dan lingkungan.
Memahami bagaimana self-identification terbentuk dapat membantu kita untuk melihat dinamika pembentukan jati diri dan karakter secara lebih mendalam. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, refleksi diri. Proses merenung atau memikirkan kembali pengalaman, tindakan, dan perasaan sendiri untuk memahami apa yang sudah kita lakukan, mengapa melakukannya, serta bagaimana hal itu mempengaruhi diri kita dan juga orang lain. Yang tujuannya adalah untuk belajar dari pengalaman tersebut agar bisa memperbaiki diri dan berkembang menjadi lebih baik. Contohnya, setelah menghadapi konflik dengan teman, kita berpikir ulang tentang apa yang terjadi, mengingat apa yang dia katakan dan lakukan, serta mencoba memahami perasaan temannya. Dari situ dia menyadari bahwa dia terlalu cepat marah dan berjanji untuk lebih sabar dan mendengarkan saat berkomunikasi di masa depan. Jadi dengan cara merenungkan perilaku yang ia perbuat dapat dijadikan pembelajaran di kehidupan yang selanjutnya. Yang kedua, interaksi sosial, yakni interaksi timbal balik yang meliputi aksi dan reaksi melalui kontak sosial dan komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih, baik antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Interaksi ini merupakan proses sosial yang dinamis dan esensial karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain. Misalnya, terdapat anggota komunitas berkumpul untuk merencanakan kegiatan sosial bersama-sama. Oke, baik, selesai sudah perihal penjelasan yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang jelas atau terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.